Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suliadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, serta kesempatan sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, akhirnya sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan suatu permasalahan yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukannya atau siapa yang mengatakannya, tapi lihat dan dengar apa yang diucapkan. Barangkali di kemudian hari nantinya ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema yang lain dari biasanya, yaitu dongeng sebelum tidur kepada anak-anak yang mungkin orang-orang yang lahir sebelum tahun 80-an masih sangat familiar dengan cerita dongeng sebelum tidur. Namun untuk tahun-tahun kesini, dongeng sebelum tidur sudah semakin dilupakan, apalagi zaman sekarang ini sudah diganti dengan gadget ataupun dengan mainan-mainan elektronik. Padahal dongeng sebelum tidur itu bukan ceritanya yang lebih penting, tapi kedekatan antara orang tua dan anak secara psikologis terjalin. Karena setiap anak mau tidur diceritakan dongeng oleh orang tua sehingga ada komunikasi antara anak dan orang tua, terutama ibu kepada balitanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan memulai dengan cerita petani serakah. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut ini untuk memberi edukasi agar kita tidak melupakan hal-hal yang sebetulnya positif dan masih relevan dengan situasi saat ini. Let's go. Membacakan dongeng sebelum tidur adalah hal yang paling dinantikan oleh si kecil pada zaman-zaman dulu. Bukan tanpa alasan, kisah yang akan diceritakan tak hanya menarik, tetapi juga memiliki pesan moral untuk si kecil. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa membacakan dongeng sebelum tidur bisa membuat si kecil belajar lebih banyak hal daripada apa yang mereka pikirkan. Penelitian ini diungkapkan langsung oleh Kepala Institut Nasional Kesehatan Anak dan Perkembangan Manusia, Red Lyon. Penelitian saraf menunjukkan ketika orang tua atau pengasuh berinteraksi dengan anak secara verbal, termasuk membacakan untuk mereka, anak-anak akan belajar lebih banyak jika dibandingkan dengan yang kita pikirkan. Katanya dikutip Raspberry Life. Tak hanya itu, membacakan dongeng juga menjadi salah satu aktivitas yang bisa membangun kedekatan bunda atau orang tua dengan si kecil. Sarah McGowan, dosen psikologi perkembangan di Universitas Edinburgh, membaca buku cerita dengan anak bisa menjadi aktivitas bonding yang menyenangkan.
dongeng sebelum tidur penuh moral dan makna. Jangan bingung menentukan dongeng sebelum tidur penuh makna yang moral ya. Berikut ini ada beberapa atau yang dirangkum deretannya. Salah satu yang akan kita ceritakan kembali adalah petani serakah. Pak petani selalu ingin mendapatkan banyak uang pada musim semi. Ia berseru kepada Tuhan, "Jika hari cerah, aku akan menuai gandumku." Pada hari berikutnya, matahari bersinar cerah. Pak tani pun menuai sebagian gandumnya. Setelah itu ia berseru kepada Tuhan lagi, "Seandainya hari ini hujan, pasti baik untuk gandumku yang lain." Esok harinya turun hujan. Pak tani berkata, "Jika hujannya lebih lebat, gandumku pasti lebih cepat tumbuh." Kemudian pada hari berikutnya hujan kembali turun. Musim panas tiba. Pak petani memanen gandum dan menumpuknya menjadi satu di ladang. Selesai bekerja, Pak petani berkata, "Tuhan, seandainya Kau memberi lebih banyak hujan, pasti hasil panenku jauh lebih besar dari ini." Musim panas masih berlangsung. Pak petani ingin segera menanam gandum. Ia berseru dengan kesal, "Mengapa Engkau tidak memberiku lebih banyak hujan? Tuhan, berilah hujan sehingga aku bisa menanam gandum dan memanennya." Tuhan kemudian menurunkan hujan yang sangat lebat hingga berhari-hari. Banjir melanda ladang Pak petani. Seluruh gandum Pak petani hanyut terbawa air. Saudaraku sekalian dimanapun berada, pesan moral yang bisa diambil dari dongeng ini, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nikmatilah apa yang ada. Jangan menunggu atau membayangkan hal-hal yang belum ada di tangan. Karena boleh jadi apa yang diangan-angankan itu belum tentu lebih baik dari apa yang ada sekarang ini kepada kita. Itulah pentingnya kenapa kita harus selalu bersyukur terhadap apa yang kita punyai. Karena apa yang ada di tangan itulah yang bisa dinikmati, bukan yang masih dalam angan-angan yang bisa dinikmati. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dongeng seperti ini masih sangat relevan diceritakan kepada anak-anak kita pada saat sebelum tidur, agar menimbulkan kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Ini sangat berguna bagi perkembangan kejiwaan si anak karena merasa punya orang tua, merasa orang tuanya dekat, selalu melindunginya, sehingga dongeng sebelum tidur itu sangat baik untuk tumbuh kembang si kecil. Namun saat-saat zaman sekarang ini sudah banyak orang tua yang meninggalkan hal-hal seperti ini dan lebih memilih untuk anak-anaknya diasuh oleh asisten rumah tangga karena terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Sehingga zaman sekarang ini kita sering melihat banyak orang-orang yang pintar, banyak anak-anak yang pintar tapi kurang adab, terutama kepada orang tuanya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk materi kali ini, bila ada kesamaan tempat atau peristiwa, bukanlah unsur kesengajaan, melainkan dongeng belaka untuk diambil hikmahnya. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat beraktivitas, semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.